Assalamualaikum Lur. Ini kita mau menuju ke pengasapan ikan ini. Masuki kawasannya. Terlihat cerobong-cerobong asapnya ini. Ini Lur, ikannya banyak banget nih Lur. Ini ikannya. Ini cara proses pengolahan ikan asap di Desa Wonosari, yaitu kelompok Asap Indah. Caranya mudah kok. Jadi ikannya dipotong-potong, dicuci, lalu langsung diasap. Kuncinya seperti ini. Nah, ini adalah air mengalir ya. Harus pencuciannya harus air mengalir. Jadi biar higienis bersih. Jadi kuman-kuman langsung dia mengalir ke bawah. Nah, terus ada penusukan juga langsung diasap. Kalau kepala manyung seperti ini, kita tusuk. Nah, ya, jadi seperti ini. Nah, ini ditali ya. Khasnya kepala manyung di Asap Indah ada talinya seperti ini. Kalau di sana mungkin nggak ada. Ini adalah khas tali dari bambu. Nggak pakai apa seperti plastik atau apa, tapi kita pakai bambu alami. Jadi nggak ada pengawet-pengawetnya langsung. Ini cara pengasapannya. Ya. Nah, ini pengasapan kita sistem panas. Ya. Sistem panas. Ya. Ini jadi sistem kerjanya gimana Pak? Ya kita kan ngambil asapnya aja. Kalau kita ada apinya, kita langsung dikasih janggel. Kita pakai janggel jagung. Oh, bahan bakarnya janggel jagung ini. Ya. Gini. Jadi yang saya ambil adalah asapnya, bukan baranya. Kalau kita ada barnya, pasti kita langsung semprot dengan air bersih. Ini, biar mati, ya. Oh, berarti nggak boleh ada apinya ya Pak? Nggak boleh ada apinya. Masalahnya apa? Nanti terjadilah gosong itu karbon. Nah, kalau ini kita ambil asapnya itu pengawet alami dari asap, gitu. Jadi asap aja gitu. Jadi ada aroma khas. Nanti kalau dimasak mango, dimasak apa itu ada khas rasa asap gitu. Setelah matang kita langsung dicabuti seperti ini. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi ya. Itu untuk pengasapannya berapa waktunya Pak? Berapa Paling 15 menit. Oh, 15 menitan. 15 menit. Kita sistemnya sistem panas. Kalau sistem pengasapan dingin ya sampai 1 minggu. Tapi rasanya mungkin kurang anu. Kalau ini kan cuma asapnya meliputi sel-sel serat-serat dagingnya untuk menahan ketahanan ikan aja gitu. Itu adalah pengawet alami. Ini kuatnya berapa minggu Pak? Ya kalau kita seperti ini paling 2 hari mentok. Oh 2 hari ya. Tapi berarti ya? kita pakai sistem dingin. Jadi setelah ngasap kita masukkan ke freezer untuk dibekukan dulu. Jadi kalau pengiriman jarak jauh kita pakai pembekuan gitu, styrofoam atau apa kan gitu, biar awet. Ini jenisnya ikannya apa aja nih Pak? Ini adalah ikan manyung, kepala manyung. Oh, kepala manyung. Rata-rata sini kepala manyung. Ya memang kan tenarnya sekarang kan mangut kepala manyung, jadi Oh. kita ambil yang spesialis. Tapi sebetulnya semua ikan ada di sini. Ada tongkol, ada semar, ada salem, ada banyar. Pokoknya ikan laut di sini diasap semua. Lele, kalau ikan tambak lele. Ya. Nanti kita bisa jalan-jalan di sana melihat ikan yang jenisnya lain ada. Yang daging manyungnya kita potong-potong dan ditusuk seperti ini. Oh ini daging, Ya, tadi kepala ya Pak ya? Tadi kepala. Ini yang dagingnya. Jadi khas Demak itu tusuknya seperti ini. Mungkin di sana-sana nggak ada. Kita tetap pakai bambu. Bambu dulu kan zaman perjuangan. Jadi ada bambu runcing. Itu kan kita sampai sejarah itu kita sudah melekat di Asap Indah. Jadi tidak meninggalkan bambu. Nah, kalau kepala manyung kita juga dengan bambu. Tapi kalau dagingnya kita tusuk dengan bambu. Namanya bambu runcing. Diruncing kan ini runcing ya. Ya. Ini juga kepala manyung yang kecil-kecil. Ini kan tetap talinya juga bambu. Nah, ini hasilnya juga seperti ini. Nah, ini kan
Beda ya, ini yang sudah matang. Ini. Dan ada lagi nanti yang ikan utuh, kita yang nggak pakai potong-potong, ada salem. Nanti bisa jalan ke sana. Ikan panisnya di dalam itu juga pakai bambu. Kalau ini ikan pari, nah, ikan pari nih. Kalau ikan pari, ciri khas kalau orang-orang yang di sana itu iwak pari itu pesing, ya kan? Pasti bilang gitu. Tapi kalau di asapnya enggak, itu tergantung pengolahannya, tergantung untuk merawatnya dari awal. Kalau memang itu pesing, berarti kurang bagus. Tuh. Kalau ikannya bagus, tetap di asap bagus. Gitu. Nah, ini adalah ikan salem yang utuh di asap seperti ini. Bagus sekali. Ini bisa dipecel penyet ya enak, berambang mentah ya enak. Nah, ini yang belum jadi, ini ikan semar atau bagong. Ya. Ini yang belum diasap. Nah, ini ikan mata goyang. Ini enak sekali. Jadi di asap indah itu semua ikan diasap semua. Ya, ini cara pengasapan ikan utuh seperti ini. Juga pakai tusuknya tusuk bambu juga. Jadi di sini nggak luput dari bambu. Itu. Ini cuma disunduk gini langsung ditaruh di situ. Tempatnya ya lumayan bagus lah daripada yang lain. Kita modelnya ini kan pengasapan semi modern. Jadi bukan modern, bukan tradisional, tapi semi modern, ya kan? Kita kan melihat sendiri sini. Semuanya sudah keramik semua, ya kan? Ini tapi jeruannya tetap dikeluarin ya Pak ya? Kalau ini enggak dikeluarin, masih. Jeruannya masih kalau ini? Masih, ya masih. Kalau memang ada permintaan ya kita ini kan untuk pasar tradisional, jadi minyaknya biasa aja gitu. Tapi jarang yang untuk dibuang isi perutnya, jarang sekali. Malah katanya dia nanti tampilannya kurang bagus gitu. Oh gitu ya. Soalnya bolong. Malah kalau sudah jebol itu malah dikasih kertas seperti ini biar nggak jebol. Jadi untuk penampilan gitu. Jadi nggak pakai apa, cuma kertas yang lengket ini nanti bisa seperti asap, seperti kulit. Ikan bahan baku mentahnya, ikannya itu beku. Jadi sekarang kapal itu pakai freezer semua. Jadi sekarang nggak ada ikan yang jelek. Jadi ikan hidup dijaring langsung masuk ke freezer kapal. Jadi matanya saja seperti ini, bening sekali. Jadi ini masih beku. Ya. Cara untuk mengangkut dari Juwana dan Rembang itu pakai tromogumi. Jadi mobil kita sudah pakai pendingin semua. Ini ikan petek. Nah ini ikan banyar. Ini ikan banyar atau orang bilang kembung, ya, juga kembung. Nah ini juga ikan tongkol. Ini tongkol yang diutuh-utuhkan ya, nanti tongkol sini nggak dipotong-potong, tapi satu ditusuk-tusuk itu seperti ini. Jadi per ekor ditusuk sama bambu. Gitu. Banyak jenis sekali, ada beberapa jenis. Nama saya Juyamin dari Desa Wonosari, Kecamatan Tunang, Kabupaten Demak. Saya adalah yang merintis pengolahan asap indah ini dari awal. Mulai saya rintis itu tahun 2000. Jadi dibangun tahun 2010. Jadi kita berupaya 10 tahun untuk mengumpulkan teman-teman pengolah ikan yang ada di perkampungan. Dari dulu memang desa saya itu adalah tertinggal. Ternyata semua masyarakat, semua buruh tani, dan lain sebagainya. Terus dia tahu kita berdagang ikan itu akan menjanjikan. Ternyata ibu-ibunya itu pertama kali jualan keliling ke kampung-kampung sebelah. Akhirnya dia sudah tahu pasar, akhirnya dia mengolah sendiri
dan semua tiap RT, tiap gang itu ada pengolah di depan rumah, di belakang. Akhirnya apa? Asap itu mengganggu. Akhirnya penduduk sini semua banyak sekali anak-anak yang kena ispa. Akhirnya saya mulai tahun 2000 itu merintis untuk menitikan satu titik asap yang saya namakan asap indah. Asap kok indah? Kalau asap di perkampungan itu jelek. Kalau saya titikkan seperti ini menjadi indah, menjadi asap bisa menjadi tempat wisata, kan gitu. Akhirnya mulai tahun 2010 kita berdirilah 20 unit. Terus mulai 2011 ditambah lagi 8 sampai sekarang ada 76 petak pengolah di sini. Sekarang sudah menguasai semua pasar di Jawa Tengah. Malah bisa menyeberang ke daerah luar Jawa Tengah. Rasa ikan asap yang di desa saya ini adalah memang rasanya khas, enak. Memang agak empuk, bukan kering. Soalnya kita menggunakan pengasapan sistem panas. Jadi pengasapan paling 15 menit sudah matang. Jadi kadar airnya masih ada di dalam dagingnya. Soalnya nggak tahan lama. Banyak kandungan kadar air di dalamnya. Tapi rasanya lebih enak. Paling ini bertahannya 2 hari. Cuma kalau kita sistem rantai dengan tepat, kita kemaskan ke freezer itu juga bisa awet sampai 1 bulan lebih. Sekarang ini yang diolah satu kelompok asap indah ini bisa mencapai per hari 20 ton per hari. Itu dari segala jenis ikan. Ada ikan salam, ikan tongkol, kemar, petek, banyar, manyung, dan semua ikan laut. Dan ikan tambak adalah kelele. Itu. Kalau di sini kita tergantung petaknya. Ini kan ada 76. Jadi kita anggotanya ya 76. Ditambah pengurus-pengurusnya. Gitu. Tiap mungkin 1 bulan sekali ada kunjungan dari pariwisata, dari universitas. Sekarang asap indah bisa untuk percontohan seluruh Indonesia. Contohnya seperti universitas-universitas itu ada kunjungan dari universitas dari Palembang 60 orang datang ke sini untuk belajar, untuk studi banding dan lain sebagainya. Suka dan duka pasti ada, suka dan duka. Pasti duka dulu, lalu suka, ya kan? Nah, ya satu adalah untuk merangkul orang-orang, untuk guyup, ini itu ya susah sekali. Biasanya di rumah untuk mengalihkan ke tempat ini ya juga sangat sulit sekali. Kita harus sabar. Bagaimana nanti kalau kita sudah ke sana, pasar kita semakin melebar. Kalau di rumah-rumah kan orang-orang dari sana kan nggak tahu. Kalau disintarkan nanti bisa untuk melebar luas. Masanya apa? Juga pemerintah bisa membantu untuk pemasaran. Nah, kita bilang gitu, jadinya ya akhirnya bisa nurut. Pertama susah sekali, memang. Wah, tempat segitu untuk apa? Ternyata setelah dia datang ke sini, menempati ini, rasanya lebih cepat daripada di rumah. Akhirnya apa? Tahun 2010, 2011, 2012 itu sampai rebutan untuk menempati sini. Karena apa? Karena bisa dirasakan lebih enak daripada di rumah. Maunya diajak ya susah sekali. Nanti di rumah gimana? Nanti gimana? Kan gitu bicaranya. Akhirnya kalau sudah ke sentral ini ternyata pasarnya lebih luas. Semua orang tahu, apalagi sekarang ada media-media seperti YouTuber, terus TV, swasta dan lain sebagainya itu ikut untuk mempromosikan gitu. Untuk di sini awal-awal sistem promosinya gimana, Pak? Kita ya namanya kita kan SDM-nya rendah, saya sendiri sekolahnya ya SD. Jadi ya
nggak tahu cara promosi. Yang penting kita ngolah, yang saya pasarkan ke pasar tradisional. Ternyata ada YouTuber, ada TV-an, ada lain sebagainya, TV-TV yang masuk ke sini untuk meliput. Loh, padahal sini kan jauh dari laut, kenapa kok pengolahannya bisa gempar seperti ini? Terus saya cerita untuk pertama itu adalah suatu generasi. Semua usaha bisa berkembang adalah generasi mudanya. Juga Indonesia Maju ya juga generasi mudanya. Contohnya seperti ini. Kalau kita orang tuanya mengolah ikan, anaknya nggak mau pegang ikan, pasti nanti kalau orangnya tua meninggal atau sudah melanjutkan, kan nggak ada yang melanjutkan, itu adalah putus. Tetapi desa sini, desa Wonosari, desa yang antik ini, orang tuanya itu mengolah ikan, anaknya pasti mengikut bekerja di dalam pengolahan ikan. Dia tahu akhirnya dia bisa meneruskan usahanya orang tuanya. Ini sudah generasi mungkin ketiga dari bapak, ayah sampai cucu, terus bergantian. Tapi semakin berkembang, pasarnya semakin meluas. Dulunya sepeda ontel dari pasar-pasar yang lain, terus sepeda motor. Sekarang kalau sudah melonjak ke antar kabupaten pasarnya, dia adalah berani ngambil mobil untuk jangkauan logistiknya. Harapan kedepannya semua YouTuber dan promosi-promosi yang datang ke sini semoga sangat membantu kami dan juga pemerintah juga yang membikinkan pengasapan ini. Ya, semoga pengolahan ini adalah ekonomi masyarakat untuk maju ke depan. Terima kasih semuanya yang mempromosikan. Semoga dilimpahkan kesehatannya dan rezekinya kepada Allah.